Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di mata kuliah struktur data. Di kesempatan kali ini kami mendapat tugas dari Bapak Agus Subhan Akbar tentang gimana sih caranya menyimpan sebuah data di bahasa pemrograman Golang. Untuk materi pertama adalah bubble sort atau pengurutan yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai bubble sort. Bubble sort merupakan sebuah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu data tersebut tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam proporsi antar elemennya. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan tipe data integer, yang mana seperti kita diketahui bahwa di dalam suatu bahasa pemrograman Golang, perintah pertamanya yaitu page cake main, yang kemudian import fmt. Langsung saja kita func main, di mana saya menggunakan variabel array yang tipe datanya integer, terdiri dari angka 12, 25, 38, 10, 4, 31, dan 60, yang mana tipe data ini nanti akan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk outputnya langsung saja kita bubble sort. Dengan cara perintahnya fmt.println, langsung saja kita masukkan bubble sort dari variabel tersebut. Untuk func bubble sortnya yaitu kita menggunakan looping, di mana proses looping ini melakukan perulangan sebanyak jumlah elemen array dari variabel r. Nah, untuk for i sama dengan 0, di mana dalam suatu looping indeks pertama yaitu diawali dengan 0. Untuk itu i lebih kecil dari panjang r dikurang 1, kemudian i++. Maksudnya yaitu jika i itu lebih pendek dari panjang r tadi, maka min 1, kemudian i itu plus berarti nanti diulang sampai batas panjang data tersebut. Yang kedua yaitu for j sama dengan 0, yang mana jika j lebih pendek dari panjang array maka min 1, kemudian j++ dia karena masih perulangan belum mencapai batas dari panjang array maka dia terus mengulang. Nah, kemudian if r untuk j lebih besar dari j plus 1, maka rj plus 1 dengan rj plus 1 dan rj. Kemudian kita return r. Untuk hasilnya sendiri bisa kita lihat di sini, yang mana tadi data yang pertama yaitu dari angka 12, 25, 38, 10, 4, 31 hingga 60. Kemudian setelah diurutkan menggunakan metode bubble sort, maka outputnya akan diurutkan dari angka yang terkecil hingga yang terbesar seperti tampak pada layar, yaitu angka 4, 10, 12, 25, 31, 38, dan Oke, materi selanjutnya adalah cara menyimpan data. Di materi sebelumnya, kita kan belajar tentang array ya. Kenapa nggak pakai array? Ya karena array cuma bisa menyimpan satu jenis data. Kalau misal string ya string aja. Kalau integer ya integer aja. Jadi, yang paling cocok di sini adalah struct. Struct sendiri adalah sebuah template data yang digunakan untuk menggabungkan 0 atau lebih dari tipe data lainnya dalam satu kesatuan. Struct biasanya representasi data dalam program aplikasi yang kita buat. Dalam data di struct disimpan di sebuah file. Sederhananya, struct adalah kumpulan dari file. Contoh data yang mau kita simpan ya. Ada NIM, nama, dan alamat dari mahasiswa dari salah satu kelompok kami. Lanjut ke programnya. Biasa ya kita pakai page catch main, import fmt. Kita deklarasikan terlebih dahulu type mahasiswa struct. Di mahasiswanya bisa diganti customer atau apalah ya. Lanjut ke name, address. Itu kan ikut string. Name ikut integer. Kalau misal kita mau tulis satu-satu juga gak apa-apa. Ini kita cari yang simple aja ya. Lanjut ke func main. Variabel db mahasiswa db.name
semuanya ditulis, lalu fmt.println_db. Untuk outputnya akan keluar seperti ini. db rengging, db alamat, lalu NIM-nya ya. Kalau mau nulis lagi ya nulis seperti di atas. Udah. Ini cara menambahkan data akan disampaikan oleh teman saya. Menambahkan data. Dari data mahasiswa ini terdapat NIM, nama, sama alamat. Di sini terdapat dua layer. Dan layer pertama terdapat Debbie, Aida, dan Lisna. Kita akan menambahkan seperti di layer 2, kita menulis manual. Seperti contohnya var Rizal mahasiswa, Rizal titik NIM sama dengan NIM-nya, sampai ke Rizal titik address sama dengan ngelink. Terus memunculkannya dengan perintah fmt titik println Rizal, dan outputnya seperti ini. Cara untuk menghapus salah satu data dari mahasiswa ialah kita menyiapkan dulu NIM, nama, dan alamat. Nah, untuk penulisan sintaknya sendiri ialah package_main, enter import, tanda petik fmt, enter func main, kurung buka tutup kurung kurawal, enter var dbmap, kurung siku string, kurung tutup siku string. Nah, gunanya map string ini adalah key value. Dengan memasukkan variabel db dengan key nama, alamat, dan NIM. Setelah itu enter, lalu ketik fmt.println kurung db. Kita ulangi dengan cara yang sama untuk semua data mahasiswa. Atau penghapusan salah satu data mahasiswa ialah dengan cara delete. Maka kita ketik delete, pilih salah satu data mahasiswa yang akan kita hapus. Lalu enter fmt.println. Lalu kita masukkan data nama-nama mahasiswa yang tidak kita hapus. Setelah itu kita run, maka akan muncul output seperti ini. Kita fokus pada output yang terakhir, maka akan muncul data-data yang tidak dihapus seperti Debbie, Aida, Lisna, dan juga Rizal. Sedangkan data Zaki sudah tidak ada. Data Zaki sudah berhasil dihapus. Mengubah data mahasiswa. Di sini terdapat data dari mahasiswa Debbie dan kita akan mengubahnya. Seperti di nomor urut 12, di sini dari Debbie nama kita ubah menjadi Rizal dan alamatnya kita ganti ngeleng dari alamat Rizal tersebut, dan NIM-nya juga diganti dengan NIM-nya Rizal. Dan di sebelah kanan layar kedua ini terdapat perbedaannya dan sudah ditambahkan outputnya, yang namanya asalnya Debbie menjadi Rizal, alamatnya Rengging jadi Ngeleng, dan NIM dari NIM 384 menjadi 394. Materi yang berikutnya yaitu tentang mengurutkan data berdasarkan NIM, di mana di sini saya sudah memiliki data mahasiswa. Sebagai contohnya, yang pertama yaitu NIM dengan angka di belakang 388 yaitu milik Aida, alamatnya Ragu Kelampitan. Kemudian ada Lisna, NIM belakangnya 411, Rizal 394, Debbie 384, dan Zaki 413, di mana nanti data mahasiswa ini akan diurutkan berdasarkan NIM yang paling rendah ke terbesar. Di sini saya sudah memiliki contoh codingnya, bisa dilihat. Nah, untuk pengurutannya langsung selain import fmt, kita juga menambahkan import sort, yang mana nanti supaya berfungsi proses pengurutannya. Untuk tipe data ini kita struct karena tipe datanya ada dua, yaitu ada string dan integer. Nah, untuk string itu adalah
tipe data yang seperti huruf seperti itu jika integer adalah angka. Maka untuk nama, karena nama itu terdiri dari huruf, maka kita menggunakan tipe data string, dan alamat juga menggunakan huruf, maka kita menggunakan data string. Untuk name integer karena name terdiri dari angka. Kita bisa langsung menulis seperti ini. Nah, kemudian kita type user slice dan user, kita menggunakan user. Untuk func value-nya user slice, len, integer, return dan value. Kemudian kita coding seperti ini. Di sini kita menggunakan fungsi seperti ini dari golang karena kita sudah mencoba dan ternyata berhasil. Kemudian setelah kita menggunakan fungsi-fungsi seperti ini, func value user slice, less, i, j integer, bool, kita pakai boolean, return value i, name, lebih kecil dari value j, j.name. Kemudian func value user slice, swap, ij, integer, ini integernya, value i, value j, sama dengan value j dan value i. Kemudian func mainnya kita masukkan data usernya, user sama dengan user. Nah, di sini tadi data dari name data yang saya miliki yaitu ada Aida. Tadi name-nya 388, kemudian Lisna 411, Rizal 394, Debbie 384, Zaki 413. Di sini kita secara acak nanti hasilnya akan diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Untuk outputnya, print line-nya users dari data ini tadi, kemudian sort itu untuk perintah pengurutannya. Yang pakai user slice users, kita menggunakan users. Ini adalah contoh pengurutannya pakai users. Kemudian Lisna 411, Rizal 394, Debbie 384, Zaki 413. Di sini kita secara acak nanti hasilnya akan diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Untuk outputnya, print line-nya users dari data ini tadi, kemudian sort itu untuk perintah pengurutannya. Yang pakai user slice users, kita menggunakan users. Ini adalah contoh pengurutannya pakai users ini. Kemudian yang terakhir yaitu print line usersnya. Jadi usernya 2 kali karena nanti yang sebelum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Kemudian untuk hasilnya jadi seperti ini. Yang pertama ada Aida karena dia name-nya 388. Oh, maaf, ini Aida. Ini hasil yang pertama sebelum diurutkan. Tadi ada Aida, Lisna, Rizal, Debbie, Zaki. Setelah diurutkan, maka yang pertama adalah Debbie. Kenapa? Karena NIM-nya ada 384. Yang kedua ada Aida, 388. 384 lebih kecil dari 388. Kemudian Rizal, 394. Lisna, 411. Dan Zaki, 413. Data diurutkan berdasarkan dari NIM terkecil ke terbesar. Terima kasih, itulah penjelasan sedikit dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas cara kami menjelaskan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.